Hey there, welcome everyone to my channel. My name is Hazimi. So, mungkin banyak dari kalian udah tahu nih pasti mengenai fakta bahwa orang Jepang tuh terkenal banget sama yang namanya filosofi hidupnya mereka dan cara hidupnya mereka, di mana mereka tuh suka banget menanamkan atau menerapkan nilai-nilai semacam kayak Zen, meditasi, mindfulness, dan juga minimalism living ke dalam berbagai macam aspek hidupnya mereka, bahkan sampai yang terkecil sekalipun. Mungkin kalian udah familiar lah dengan istilah-istilah filosofinya mereka, contohnya kayak Ikigai, ada Wabi-Sabi, ada Kintsugi, ada Ichigo-ichi, Kaizen, dan mungkin berbagai macam filosofi lainnya yang gue sendiri belum pernah denger. Jadi kalau gue bisa simpulkan, there's an art of everything di Jepang tuh. Nah, salah satunya ini yang gue pengen bahas itu adalah berhubungan dengan uang. Jadi kalau gue bisa bilang sih, teknik ini kayak semacam mindfulness, tapi untuk uang. Teknik apa sih ini? Nah, stay tune di video ini karena gue akan bahas mengenai teknik ini. Ya, jadi teknik tradisional dari Jepang ini bisa membantu dalam personal finance kalian nih. Ini bisa membantu kalian bisa saving lebih baik dan juga menjadikan saving itu semacam rutinitas atau habit lah. Dia juga bisa membantu kalian untuk mengatur atau mengelola pengeluaran kalian lebih bijak dan juga lebih mindful. Nah, teknik atau seni menabung dari Jepang ini dinamakan Kakeibo. Kakeibo atau kalau diterjemahin jadi semacam buku neraca keuangan rumah tangga. Itu pertama kali ditemukan atau dipopulerkan atau ditulis oleh jurnalis perempuan pertama di Jepang namanya Hanimo Toko di tahun 1904. Jadi ini pertama kali ditulis di majalah wanita namanya Fuji no Tomo. Ini pertama kali ditulis tuh untuk membantu para perempuan atau ibu-ibu rumah tangga mengelola anggaran keuangan rumah tangga mereka. Nah, kalau kalian coba cek cerita sejarahnya Hanimo Toko ini, mungkin kalian bisa melihat ceritanya tuh lumayan inspiratif sih, karena dia tuh nge-push agenda mengenai woman liberation dan juga woman empowerment di tahun itu, 1904 tuh. Nah, dua nilai atau values inilah yang juga disematkan atau ditanamkan di tulisan-tulisan yang ada di majalah Fuji no Tomo. Nah, ini juga yang awalnya disematkan kepada teknik Kakeibo ini, karena ini awalnya dibuat sebagai semacam liberating tool untuk para wanita atau para ibu-ibu rumah tangga untuk bisa mengelola keuangannya mereka. Jadi teknik ini tuh ada proven banget, dan bahkan di zamannya itu pemerintahan Jepang tuh mempromosikan teknik ini yang bahkan sampai membantu perekonomiannya mereka. Nah, jadi memang walaupun teknik ini udah 1 abad lamanya, sampai sekarang tuh di era sekarang masih cukup relevan dan masih bisa bekerja efektif. Dan kalau bisa dibilang sekarang ini lagi pick up, lagi gaining popularity, especially di barat ya. Ini bisa dilihat juga dari beberapa banyak buku tentang Kakeibo yang muncul di pasaran beberapa tahun belakangan. Contohnya ini buku Kakeibo yang ditulis oleh Fumiko Chiba. Teknik Kakeibo ini menurut gue nggak terlalu banyak berbeda dengan teknik budgeting system yang lainnya, kayak contohnya 80-20 atau 50-30-20 dan sebagainya macamnya. Sebenarnya yang jadi emphasis ini di dalam teknik Kakeibo adalah dengan memfokuskan menaruh saving di atas spending. Jadi dari beberapa budgeting system tuh biasanya kan kita mengatur dulu spending kita atau budgeting kita untuk beberapa kategori berapa, baru kita ke saving. Jadi kesannya di sini memperlihatkan bahwa kayak saving tuh jadi uang sisa kita dari spending. Nah, kalau Kakeibo kita ngatur dulu nih target saving kita berapa, kemudian baru dapat spending plan kita yang bisa mensupport agar kita bisa mencapai tujuan saving kita. Jadi memang secara teknik sih ada beberapa budgeting system yang juga kayak gitu. Contohnya kayak 80-20 kan sebenarnya intinya lo naruh saving 20% dan akhirnya sisanya ya jadi spending budgeting kalian kan. Nah, yang jadi pembeda sebenarnya dari teknik Kakeibo ini adalah aspek mindfulness-nya. Kakeibo ini sebenarnya tekniknya masih tradisional pen and paper journaling gitu. Nah, di act atau tindakan menulis expense kalian secara manual, si journaling itulah yang membuat kalian bisa menjadi punya kesadaran diri, bisa membuat kalian bisa berefleksi diri akan apa yang kalian spend, apa yang kalian keluarkan gitu. In a way, ini bukan untuk mendiscourage kalian ketika kalian impulsif atau kalian overspending. Ini juga nggak merampas hak kalian kalau kalian mau beli something nice gitu. Although kalau kalian impulsif terus atau overspending terus, ya kalian harus mempertanyakan diri kalian sih. Tapi ini lebih kepada biar kalian tuh bisa punya kesadaran, punya conscious mind untuk bisa memprioritaskan kapan kalian
bisa impulsif, kapan kalian bisa overspending, kapan kalian harus kontrol diri kalian. Sekarang tuh mindset kita ketika kita ngomongin mengenai nabung tuh, kita selalu mikir mengenai uang-uang kita nggak bisa spend untuk bisa ditabung kan. Nah ini harus diubah pola pikirnya dengan saving money itu mengenai spending it well. Jadi kalian masih bisa tetap spend uang kalian, tapi dengan perencanaan yang lebih baik, dengan lebih bijak lagi gitu. Oke, jadi cara kerjanya Kakebo ini cukup simple. Jadi tiap awal bulan atau akhir menuju awal bulan lah, kalian coba cari waktu yang santai, tempat yang menyenangkan juga. Kalian coba siapin kopi atau teh. Nah, kalau kalian punya pasangan, coba kalian juga ajaklah mereka duduk bareng untuk merencanakan Kakebo kalian untuk sebulan ke depan. Nah, yang perlu kalian siapin itu buku jurnal. Bisa kalian pakai jurnal Kakebo yang dari buku kayak gini. Ini isinya template gitu. Atau kalian bisa bikin sendiri. Kayak gue juga setup my Kakebo di bullet journal gue juga. Atau kalian bisa juga download di internet karena mungkin udah banyak lah template-template untuk Kakebo. Nah, jadi dalam perencanaan ini kalian punya 4 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama adalah how much money do you have available? Berapa uang yang tersedia? Nah, di sini kalian perlu mencatat nih uang yang masuk dan juga uang yang keluar dalam 1 bulannya. Jadi kayak income source misalnya kalau kalian kerja gaji misalnya, terus kayak uang-uang sisa dari sebulan lalu juga coba masukin juga. Atau mungkin kayak misalnya ada side hustle lainnya, coba masukin juga di sini. Nah, kalian juga perlu mencatat uang-uang yang keluar yang fix tiap bulannya. Contohnya kayak uang listrik, misalnya uang rental rumah, subscription kalian, misalnya Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney Plus, dan segala macamnya lah pokoknya. Nah, di sini kalian coba kurangkan uang masuk dengan uang yang keluar tiap bulannya. Ini adalah angka atau jumlah uang yang tersedia untuk kalian spend. Pertanyaan kedua adalah how much money do you want to save? Kalian atur nih berapa uang yang pengen kalian save. Nah, dari situ jumlah uang yang tersedia yang kita udah kalkulasi di tahap pertama, kita kurangkan lagi dengan tujuan atau target kita yang pengen kita save di tahap kedua ini nih. Nah, dari sana kita mendapatkan angka di mana ini adalah uang yang bisa kita spend di bulan itu. Nah, kalian bisa breakdown lagi dengan cara dibagi menjadi per week lah. Itu. Nah, di sini kalian bisa lebih breakdown lagi nih kalau kalian pengen coba breakdown per kategori. Misalnya, secara general rule sih ada 4 kategori. Needs, wants, culture. Jadi culture tuh kayak semacam books, entertainment, semacam film, atau pergi ke museum dan segala macamnya. Yang terakhir tuh kayak others, semacam hal-hal darurat misalnya, atau mungkin kayak donation dan segala macamnya itu masuk ke kategori itu. Di sini kalian bisa coba juga pakai formula think lain. Contohnya kayak 50, 30, 20 deh. Itu kan 50 untuk essential, 30 untuk kalau nggak salah yang darurat, 20 untuk saving. Nah, kalian bisa pakai formula itu juga di dalam teknik Kakebo sebenarnya. Bahkan ada juga salah satu variasi Kakebo tuh menggunakan envelope. Itu kan ada salah satu budgeting system juga yang namanya envelope system. Setelah dibagi jadi budgeting berapa-berapa, kalian keluarin cash dan masukin ke amplop sesuai dengan kategorinya. Jadi itu terserah kalian kayak gimana di tahap kedua. Pertanyaan ketiga adalah how much money are you spending? Berapa uang yang kalian keluarkan? Nah, di sini kita nyatet nih mengenai expense yang kita keluarkan di bulan itu. Jadi kita harus catat tiap hari di jurnal Kakebo kita. Nah, pertanyaan keempat atau yang terakhir adalah how can you improve it? Ini bagaimana cara kita bisa ningkatin kinerjanya. Ini biasanya dilakuin di tiap akhir bulan, atau kalau kalian mau juga kalian bisa lakuin di tiap akhir minggu. Kalian harus mempertanyakan nih, apakah kita udah mencapai tujuan kita atau belum. Kalau misalnya kalau kita udah mencapai tujuan, mungkin ada strategi-strategi yang kita lakuin berhasil nih. Jadi kita catat juga itu di situ. Atau kalau kalian gagal, kalian coba cek nih area mana atau kategori apa yang kita tuh terlalu banyak keluarkan. Nah, kita bisa eliminasi atau bisa kurangin. Dan ini karena ini sifatnya siklus, jadi itu akan terus berulang, terus berjalan selama kalian menjalankan Kakebo itu. Nah, jadi itulah dia 4 pertanyaan atau siklus yang kalian harus coba lakuin tiap kalian mencoba untuk menerapkan Kakebo. Nah, dengan Kakebo ini kalian bisa lebih efektif, lebih bijak, lebih mindful lagi dengan yang namanya pengeluaran kalian. Nah, jadi memang the central act dari Kakebo ini adalah mindfulness.
Nah, ini salah satu tipsnya juga dalam mindfulness itu bukan cuma kalian mindful ketika kalian menulis atau mencatat pengeluaran, tapi memang kalian juga harus punya mindset untuk bisa mindful ketika kalian mengeluarkan uang. Jadi, salah satu tipsnya yang sebenarnya bisa dibilang jadi rule utama lah dalam personal finance menurut gue, ya kalian harus bisa membedakan antara wants dengan needs. Dan ini yang harus kalian coba jadikan mindset di dalam pikiran kalian, dalam attitude kalian mengenai uang. Jadi kalian harus coba terus pertanyakan apakah ini kalian perlu atau enggak nih. Apakah ini cuma pure karena kalian pengen aja, apakah ini cuma kayak benar-benar impulsif aja, dorongan yang tidak rasional gitu. Dan itulah yang jadi sentral juga dalam KKI Book. Di tahap 4 dalam review spending kalian tiap bulannya itu juga sebenarnya banyak hal lain yang kalian bisa review. Misalnya apakah ada beberapa pengeluaran tuh karena berdasarkan emosi, atau apakah karena ada godaan sesuatu, atau mungkin memang karena ada sesuatu hal yang tidak terduga terjadi dan segala macamnya. Gua nggak menyarankan untuk beli buku yang ini sih, karena informasi mengenai kakebonya itu sedikit banget sebenarnya, karena ini lebih kepada buku jurnal doang. Kayaknya buku yang lain dari penulis yang sama, Fumiko Chiba, ada yang lebih lengkap lagi sih sebenarnya. Nah, gue sendiri udah pakai ya on and off selama 2 tahun belakangan sih, dan lumayan efektif. Jadi buat kalian yang pengen coba juga mengenai teknik kakebo ini, silahkan, mungkin bisa bermanfaat juga buat kalian. Nah, kalau kalian punya teknik lainnya, atau kalian udah pernah coba teknik kakebo dan punya beberapa pandangan lain mengenai teknik kakebo, silahkan komentar di kolom komentar. Kalau kalian pernah pakai teknik lainnya dan mungkin mau merekomendasikan gue untuk pakai teknik itu, silahkan juga. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian mau support channel ini, silahkan subscribe, dan I'll see you in the next video. Bye.